Masih miskin aja kamu, Mas. Beruntung banget aku udah cerai sama kamu. Kalau enggak, jadi miskin terus aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai tukang tambal ban di pinggir jalan. Ia menjalani kehidupan yang berat bersama istrinya. Namun, bukannya mendukung, istrinya justru selalu menghina dan menganggap suaminya yang hanya bekerja sebagai tukang tambal ban tersebut tak punya masa depan. Hingga istrinya meminta cerai dan dengan tegas meninggalkannya. Lalu memilih seorang pria lain yang menurutnya lebih mapan dan tampan. Namun istrinya tak tahu bahwa pria baru yang dipilihnya mempunyai hubungan dengan mantan suaminya yang hanya bekerja sebagai tukang tambal ban tersebut. Tak disangka, ternyata sahabat semuanya. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit mendung menggantung di atas sebuah bengkel tambal ban di pinggir jalan kota. Asap kendaraan bercampur hujan gerimis membuat udara sore itu terasa berat. Di bawah atap seng yang sudah mulai berkarat, tampak seorang pria muda dengan kaos robek dan celana lusuh tengah membungkuk, mengangkat ban dari genangan air. Tangannya hitam terkena oli, bajunya basah, dan wajahnya dipenuhi lelah. Dialah Aryo. Usianya baru 24 tahun, namun garis hidup yang ia jalani jauh dari kata muda. Ia tinggal di rumah petak sempit, bangun subuh setiap hari, dan bekerja dari pagi hingga malam. Ia tak punya kendaraan, tak punya gelar, bahkan tak punya siapa-siapa selain seorang istri, yang sayangnya tak lagi menghormatinya. Namanya Diana. Gadis cantik berusia 22 tahun, yang dulu ia nikahi karena cinta, namun kini tak henti mencaci. Lihat dirimu Aryo, begitu Diana sering berkata dengan nada tajam. Sudah miskin, kotor, kerja cuma nambal ban, malu aku punya suami kayak kamu. Setiap hari Diana pulang kerja dengan raut angkuh. Ia bekerja di sebuah kantor startup yang mulai tumbuh. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk membuatnya merasa lebih tinggi dari suaminya sendiri. Aryo hanya diam. Ia tak pernah membalas dengan kata kasar. Ia tahu siapa dirinya. Ia sadar betul seperti apa penampilannya. Tapi di balik semua keheningan dan pakaian sobek itu, ada sesuatu yang sedang ia bangun. Perlahan. Dalam diam. Beberapa bulan terakhir, Aryo menyisihkan uang receh dari hasil tambal ban. Bukan untuk beli motor, bukan pula untuk menyenangkan istrinya, tapi untuk membayar seorang pengacara dan mengurus dokumen perusahaan kecil yang diam-diam ia rintis. Aryo punya impian besar. Ia belajar bisnis dan teknologi dari warung kopi, dari warnet, dari e-book gratis, dan dari teman-teman lama yang percaya padanya. Namun Diana tak pernah tahu itu. Yang ia tahu, Aryo hanya lelaki kotor dengan wajah letih dan baju penuh sobekan. Dan Diana makin sering pulang larut malam. Makin sering tersenyum sendiri saat melihat ponselnya. Makin sering tak tidur di rumah. Suatu hari, Aryo menunggu di depan gang tempat tinggal mereka. Waktu sudah lewat tengah malam. Diana turun dari mobil hitam yang dikendarai pria muda bersetelan rapi. Mereka tertawa. Aryo berdiri, menyapa lembut, tapi Diana hanya memandangnya dari atas ke bawah. Mas Aryo, aku lelah, ucapnya datar. Besok kita bicara ya. Esok harinya, Aryo mendapati rumahnya kosong. Hanya ada satu koper dan selembar kertas di meja kayu tua. Surat pengajuan cerai. Dan di bagian bawah kertas itu tertulis nama yang mulai sering Aryo dengar dari bisik-bisik tetangga. Rizky, 2 bulan berlalu sejak surat cerai itu ditinggalkan. Hari-hari Aryo tetap sama. Membuka bengkel dari pagi, menambal ban, memperbaiki velg rusak,
atau sekadar menyapu jalanan depan bengkelnya yang becek. Namun satu hal berubah, senyumnya. Aryo tak lagi tersenyum. Wajahnya kerap diam, menahan rasa sakit yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Di dalam hatinya masih ada luka yang belum kering. Bukan karena Diana meninggalkannya, tapi karena cara Diana melakukannya, dengan penghinaan dan kebanggaan yang tidak manusiawi. Suatu sore yang gerimis, suara mesin mobil hitam berhenti di depan bengkelnya. Mobil itu tampak baru dan mengilap, kontras dengan dinding bengkel Aryo yang berlumut dan bau oli. Pintu mobil terbuka. Turunlah seorang wanita dengan setelan jas hitam dan sepatu hak tinggi, diikuti seorang pria dengan kemeja putih dan dasi rapi. Mereka tampak sangat cocok, serasi dan mewah. Aryo masih dalam posisi jongkok, sedang memasang ban pada motor pelanggan. Tapi detik itu, tangannya seolah kaku. Ia tahu suara langkah itu. Ia mengenal aroma parfum itu. Ia tahu senyum miring itu. Diana. Dan di sampingnya berdiri Rizky. Aryo, seru Diana sambil tertawa kecil. Masih hidup ya? Masih betah main lumpur dan oli? Aryo berdiri perlahan, menyeka tangannya dengan kain lap dekil. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya sedikit berkaca-kaca. Rizky maju beberapa langkah, menyandarkan tangan di mobilnya sambil tersenyum meremehkan. Gimana rasanya ditinggal sama istri sendiri karena nggak bisa ngasih kehidupan layak, bro? Pelanggan di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa pengendara melambatkan motor mereka, mendengar suara Diana yang sengaja meninggikan nada. Aku kesini bukan buat marah-marah kok, lanjut Diana sambil melipat tangan di dada. Aku cuma mau kasih tahu secara langsung kalau aku dan Rizky akan menikah. Ya, mungkin kamu butuh motivasi biar bisa move on. Aryo menatap keduanya. Hening. Wajahnya penuh luka, tapi ia tetap diam. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali jongkok dan meneruskan pekerjaannya. Namun Rizky melangkah lebih jauh. Ia mengambil selembar brosur undangan dan meletakkannya di bangku kayu bengkel Aryo. Nanti jangan lupa datang ya, kalau nggak malu berdiri di antara orang-orang yang wangi. Diana tertawa puas. Atau kamu minta kerja aja ya di tempat Rizky? Siapa tahu bisa naik kelas dikit. Aryo menahan napas. Ia menggenggam erat kunci Inggris di tangannya, tapi tak melawan. Dalam diamnya ada amarah. Tapi bukan amarah untuk balas dendam. Aryo tahu waktunya belum tiba. Tapi ia juga tahu hari itu akan datang. Hari di mana semua tawa itu akan membeku. Sejak hari penghinaan itu, Aryo bekerja tanpa suara. Ia mulai jarang berbicara, bahkan dengan pelanggan tetapnya. Namun di balik diamnya, ada bara yang menyala. Setiap malam saat jalanan sepi, Aryo duduk di lantai bengkelnya yang dingin, membuka laptop tua yang layarnya retak, dan menatap angka-angka perkembangan startup miliknya. Aryo bukan hanya tukang tambal ban, ia adalah pendiri dari sebuah perusahaan digital bidang pengelolaan data logistik, yang sudah 1 tahun lebih berjalan diam-diam. Selama ini, Aryo memang sengaja menyamarkan identitasnya, menyerahkan semua pengelolaan kepada Ferdi, temannya sejak SMA yang ia percaya sepenuhnya. Ferdi adalah satu-satunya orang yang tahu siapa Aryo sebenarnya. Ialah yang mengurus dokumen hukum, komunikasi dengan investor, hingga mengarahkan tim pengembang sistem. Aryo ingin tetap berada di balik layar. Bukan karena takut, tapi karena ingin melihat siapa yang benar-benar menghargainya tanpa harus tahu siapa dia sebenarnya. Dan siapa sangka, Diana, mantan istrinya, kini bekerja di perusahaan itu. Ya, perusahaan yang didirikan Aryo, dengan nama dan struktur kepemilikan yang sengaja tidak mencantumkan namanya di dokumen publik. Bahkan Rizky, pria yang mencuri istrinya, juga bekerja di sana sebagai kepala bagian pemasaran. Mereka berdua sering menjadi bahan gunjingan. Bukan karena prestasi, tapi karena gaya hidup dan kesombongan mereka. Diana dikenal suka memerintah seenaknya, bersikap seolah-olah ia pewaris perusahaan.
Sementara Rizky sering terlambat, menyalahkan tim lain, dan mencuri ide bawahan. Suatu malam, Ferdi mengirimkan pesan kepada Aryo. "Bro, kamu harus datang. Ini waktunya." Aryo hanya membalas singkat, "Besok pagi." Esoknya, langit mendung kembali menaungi kota. Sama seperti setahun yang lalu, saat Diana meninggalkannya. Aryo datang ke kantor pusat perusahaan. Ia masih mengenakan pakaian tambal bannya yang sobek dan bau oli, sepatu kets tua, rambut acak-acakan. Ia masuk ke lobi gedung mewah itu tanpa ragu. Semua mata memandang sinis. "Ada apa nih, tukang tambal ban masuk-masuk ke kantor?" bisik salah satu resepsionis. Aryo hanya tersenyum tipis dan melangkah masuk. Ia tahu betul setiap sudut bangunan ini. Bahkan lantai marmer yang diinjak orang-orang congkak itu, dulu ia yang pertama menyetujui desainnya. Sampai akhirnya langkah Aryo berhenti di lobi utama. Di sanalah Diana dan Rizky sedang berdiri. Diana yang kini tampil glamor dengan rok pensil dan blazer mahal, sedang tertawa bersama Rizky yang menggenggam secangkir kopi. Tatapan mereka bertemu, dan sekali lagi Diana tertawa. Tawa yang sama, tawa merendahkan. Loh, kamu ngapain kesini? Nyasar?" tanya Diana dengan suara lantang. Rizky menambahkan, "Apa kamu lagi cari kerja, Mas?" "Waduh, sayang banget ya. Kita nggak nerima tukang tambal ban." Pegawai lain tertawa kecil, mulai memperhatikan keributan itu. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel mereka. Aryo hanya berdiri diam. Wajahnya tetap tenang, tak bergeming sedikit pun. Tapi saat itu, dari balik lorong kaca kantor, muncullah seorang pria berjas hitam berjalan cepat ke arah mereka. Ferdi. Dan semua berubah dalam 10 detik berikutnya. Langkah Ferdi terdengar tegas menghantam lantai marmer. Napasnya sedikit terburu, namun wajahnya tetap tenang dan penuh wibawa. Semua karyawan yang mengenalnya langsung menegakkan tubuh, karena Ferdi bukan sembarang manajer. Ia dikenal disiplin, tajam, dan sangat dihormati oleh semua level di kantor itu. Saat tiba di tengah kerumunan, matanya langsung menatap Aryo. Bukan dengan jijik, bukan pula dengan heran, tapi dengan penuh hormat. Semua terdiam. "Selamat pagi, bos," ucap Ferdi mantap, suara yang menggema di ruangan yang semula penuh tawa itu. Diana tercekat. Rizky membeku. Apa maksudmu, Ferdi?" Suara Diana gemetar, untuk pertama kalinya sejak Aryo datang. Ferdi melangkah maju. Dengan tenang, ia berdiri di samping Aryo, lalu menghadap seluruh karyawan yang mulai berkumpul, penasaran dengan kejadian aneh yang tak biasa ini. "Perkenalkan," ucap Ferdi sambil menahan senyum tipis. "Beliau ini adalah Aryo, pendiri dan pemilik utama perusahaan ini." Sejenak tak ada suara. Beberapa orang langsung saling menatap. Yang lain mulai menunduk. Diana seperti tersambar petir di siang bolong. Sementara Rizky menelan ludahnya sendiri, matanya tak percaya dengan kenyataan yang terungkap begitu cepat. Aryo masih berdiri dengan pakaian tambal ban robek dan tubuh bau oli. Tapi di mata semua orang kini, pakaian itu justru menjadi tamparan keras bagi mereka yang suka menilai orang hanya dari penampilan. Ferdi kembali bicara. Selama ini Pak Aryo memilih menyembunyikan identitasnya. Ia ingin melihat siapa saja orang yang bekerja dengan tulus, dan siapa saja yang bekerja dengan kesombongan. Aryo akhirnya angkat suara. Suaranya rendah, tapi penuh ketegasan. "Aku membangun perusahaan ini dari nol, dari warung kopi, dari koneksi lama, dari modal hasil tambal ban. Aku tidak pernah merasa rendah saat bekerja kotor. Tapi aku kecewa, karena ternyata di sini ada orang-orang yang menginjak harga diri orang lain hanya karena mereka merasa lebih bersih dan berpendidikan." Matanya menatap tajam ke arah Diana. Wanita itu sudah tak mampu menegakkan kepala. "Diana," ucap Aryo, datar namun penuh tekanan. "Kamu bukan meninggalkan aku karena aku miskin. Kamu meninggalkan aku karena kamu buta." Diana mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Aryo, maaf, aku tidak tahu." Rizky mencoba menyela.
Kita cuma bercanda waktu itu, Mas. Nggak ada maksud. Diam, potong Ferdi cepat. Bos Aryo sudah tahu semua kelakuan kalian di kantor. Semua laporan sudah kami catat. Pegawai-pegawai lain mulai bergerak menjauh dari Diana dan Rizky, seolah tak ingin ikut terciprat oleh masalah yang baru saja meledak. Wajah mereka menyiratkan rasa hormat baru kepada Aryo. Bukan hanya karena ia bos besar, tapi karena sikapnya yang rendah hati dan sabar selama ini. Seketika suasana kantor berubah. Dari tempat tawa menjadi tempat pelajaran. Dari tempat kesombongan menjadi tempat keheningan. Dan Diana perlahan meneteskan air mata. Lantai kantor yang dingin terasa lebih menusuk daripada sebelumnya bagi Diana. Tangan yang biasa ia gunakan untuk menunjuk dan memerintah, kini gemetar di samping tubuhnya. Bibirnya kering, matanya tak lepas dari sosok Aryo yang berdiri tegak, walau masih dengan pakaian tambal ban sobek yang penuh noda. Mas. Aryo, suara Diana lirih, setengah bergetar. Aku benar-benar tidak tahu. Selama ini, Aryo hanya menatapnya sebentar, lalu memalingkan wajah. Ferdi tetap berdiri di sampingnya, seperti perisai yang siap melindungi harga diri sahabatnya. Karyawan lainnya masih berkumpul. Beberapa di antaranya mulai menghindari tatapan Diana dan Rizky, yang dulunya mereka puja karena gaya hidup mewah dan kesan sukses semu. Diana melangkah maju. Tumit sepatunya yang mahal berbunyi di lantai marmer, namun kini tak lagi terdengar angkuh. Ia menghampiri Aryo, lalu menunduk. Maafkan aku. Tangisnya pecah. Aku khilaf, Mas. Aku malu. Aku hancur. Aku salah menilai kamu. Aryo menatapnya dengan wajah datar. Tak ada senyum. Tak ada amarah. Hanya kelelahan yang dalam. Dulu, ucap Aryo pelan. Aku minta kamu untuk bersabar. Aku ajak kamu bangun hidup dari bawah. Tapi kamu tertawakan aku. Kamu permalukan aku. Diana menangis makin keras. Ia hendak menyentuh tangan Aryo, tapi Aryo melangkah mundur satu langkah. Sekarang, setelah kamu tahu siapa aku, kamu menyesal? Tangisan Diana tak terbendung. Ia tersungkur di lantai, di hadapan mantan suami yang dulu ia hina setiap hari. Aryo menoleh pada Ferdi. Tolong siapkan pertemuan dengan Dewan Direksi. Hari ini. Ferdi mengangguk. Baik, Pak Aryo. Rizky yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara, mencoba tersenyum lemah. Mas Aryo, aku juga minta maaf. Aku terbawa emosi waktu itu. Tapi kalau Mas mau, aku siap bantu mengembangkan perusahaan ini lebih jauh. Aryo memutar kepalanya perlahan. Kau menginjak harga diri orang lain, hanya untuk merasa tinggi. Hari ini kamu tidak dipecat. Tapi mulai besok, kamu bukan lagi kepala pemasaran. Aku tidak butuh orang yang merasa pintar, tapi mempermainkan sesama. Wajah Rizky memucat. Ia mencoba menahan diri untuk tak bersuara, tapi tangannya mengepal di balik punggung. Aryo kembali menatap seluruh karyawan yang menyaksikan semua. Jangan pernah nilai orang dari bajunya. Jangan pernah tertawa saat orang lain jatuh, karena kamu tak tahu apa yang sedang Allah rencanakan untuknya. Beberapa pegawai mengangguk pelan, tak sedikit yang menunduk, merasa malu karena pernah ikut tertawa saat Aryo dihina. Diana masih terduduk di lantai, menggenggam brosur undangan pernikahannya dengan Rizky yang kini basah oleh air mata dan debu sepatu. Aryo, aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Namun Aryo hanya memandangnya dengan tatapan yang tak lagi bisa disentuh. Tatapan yang sudah benar-benar mati untuk perempuan yang dulu ia cintai sepenuh hati. Diana masih terduduk di lantai marmer itu. Tubuhnya gemetar, wajahnya tak lagi bercahaya seperti dulu. Tangisnya mengalir begitu saja, tak peduli lagi pada tatapan orang-orang di sekitarnya. Brosur undangan pernikahannya dengan Rizky kini kusut di tangannya, basah oleh air mata dan keringat penyesalan. Aryo melangkah pergi tanpa menoleh. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena kenangan yang berputar di pikirannya.
Ia ingat malam-malam di mana ia menahan lapar demi Diana. Ingat saat ia mengantar Diana berangkat kerja meski hujan turun deras dan motornya mogok di tengah jalan. Semua itu kini tak berarti lagi. Ferdi mengikuti di belakangnya, tak banyak bicara. Ia tahu ada luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan dengan permintaan maaf. Setibanya di lantai atas kantor, ruang direksi telah siap. Aryo mengganti pakaiannya menjadi kemeja putih bersih dan celana bahan gelap yang disiapkan Ferdi. Tubuhnya masih menyimpan aroma tambal ban, tapi sorot matanya sudah berbeda. Ia duduk di kursi utama, memimpin rapat dengan ketenangan luar biasa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya begitu tegas, jelas, dan tak terbantahkan. Para direktur yang sebelumnya hanya mengenal nama Ferdi sebagai pemimpin harian, kini memahami siapa sebenarnya otak di balik kesuksesan perusahaan itu. Sementara itu di lantai bawah, Diana duduk sendiri di ruang istirahat wanita. Air matanya belum berhenti. Beberapa rekan kerja datang menghampiri, namun tak satu pun tahu harus berkata apa. Rizky pun kini hanya duduk membisu di mejanya. Ia memandangi monitor kosong, jari-jarinya tak mampu menekan keyboard. Semua rasa percaya diri yang dulu menyelimutinya telah hilang. Ia mencoba menyalakan rokok, tapi tangannya gemetar. Ia sadar, hari itu bukan hanya tentang kehilangan jabatan, tapi juga kehilangan wajah, harga diri, dan mungkin segalanya. Sore harinya, saat kantor mulai sepi, Diana memberanikan diri naik ke lantai atas. Ia berdiri di depan pintu kaca ruang direktur, menatap dari kejauhan. Di dalam ruangan, Aryo tampak sedang tertawa kecil bersama Ferdi dan beberapa direksi lain. Wajahnya terlihat tenang, berwibawa, dan penuh rasa percaya diri. Ia bukan lagi Aryo yang dulu. Bukan lagi pria yang rela dicaci karena cinta. Bukan lagi laki-laki yang membungkuk memunguti baut di jalanan basah. Diana mengangkat tangannya, berniat mengetuk pintu. Tapi kemudian ia menurunkannya kembali. Ada rasa malu yang begitu tebal di dadanya. Ia tahu pintu itu mungkin akan terbuka, tapi hatinya Aryo tidak. Dan untuk pertama kalinya, Diana benar-benar merasa kehilangan. Malam itu hujan turun deras, membasahi halaman kantor yang mulai sepi dari deru langkah pegawai. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya ke permukaan aspal, menambah suasana sendu yang membekas di pelataran parkir. Diana duduk sendiri di dalam mobilnya. Tangannya menggenggam erat setir, namun matanya kosong. Ia tak langsung pulang. Ia terlalu sibuk menahan rasa sesak yang menumpuk di dada. Bayangan Aryo terus muncul di kepalanya. Dulu hanya pria kotor tambal ban yang setiap malam ia bentak, tapi kini menjadi sosok paling berpengaruh di kantor yang dulu ia banggakan. Rizky masuk ke mobil beberapa menit kemudian. Ia melempar jasnya ke kursi belakang dan langsung menyandarkan tubuh. Diana, ini semua bisa kita benahi. Kita cuma salah langkah sedikit. Diana menoleh perlahan. Kamu nggak lihat siapa Aryo sekarang? Lihat, balas Rizky cepat. Tapi itu nggak berarti kita kalah. Kita masih bisa jadi bagian dari ini semua kalau kita main cerdas. Diana menatap tajam. Kamu nggak ngerti ya? Ini bukan soal kalah atau menang. Ini soal harga diri. Kita sudah meremukkan hatinya. Kita sudah menertawakannya di depan umum. Kita mempermalukannya waktu dia sedang tidak punya apa-apa. Rizky mendengus. Jadi kamu nyesel? Hening sejenak. Diana mengangguk pelan. Aku bukan cuma nyesel. Aku malu. Aku hancur. Sementara itu di sisi lain kota, Aryo pulang ke rumah kontrakan kecil yang masih ia tinggali. Ia belum pindah ke rumah mewah, belum membeli mobil, belum mengganti gaya hidup. Aryo belum mau. Baginya, hidup sederhana bukan soal kemampuan, tapi soal pilihan. Ia ingin tetap dekat dengan tanah, supaya ia tidak lupa bagaimana rasanya dipijak oleh orang lain. Saat ia menyalakan kompor untuk merebus air, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. Mas, boleh aku ketemu? Aku mau bicara. Sekali saja.
Maaf. Diana Aryo membaca pesan itu lama. Matanya menatap layar, tapi pikirannya mengembara jauh. Ia ingat saat Diana melempar piring karena lauknya tidak enak. Ia ingat malam di mana Diana pulang larut sambil mabuk ringan karena acara kantor. Ia ingat betapa kerap ia tidur di lantai karena Diana marah dan mengunci kamar. Tapi ia juga ingat senyuman Diana saat pertama kali ia lamar dengan uang seadanya. Ia ingat tangis bahagianya saat menikah di pelaminan sederhana. Tangannya mengetik balasan, tapi terhenti. Ia kemudian mematikan ponsel. Tidak membalas, tidak menghapus, hanya diam. Karena terkadang, diam adalah cara paling menyakitkan untuk menunjukkan bahwa hati itu pernah mencintai, tapi kini sudah mati. Hari-hari berikutnya di kantor terasa canggung bagi semua orang, terutama bagi Diana dan Rizky. Mereka tak lagi menjadi pusat perhatian karena gaya hidup atau kemesraan yang dipamerkan. Kini, setiap langkah mereka seperti diawasi. Bisik-bisik kecil terdengar di lorong, di ruang makan, bahkan di lift. Diana mulai datang lebih pagi dan pulang lebih lambat. Ia berusaha bekerja sungguh-sungguh, mencoba memperbaiki citra yang sudah terlanjur rusak. Namun bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Tak sedikit yang masih menghindarinya, takut dikaitkan dengan kesombongan dan penghinaan yang dulu sering ia lontarkan terhadap mantan suaminya sendiri. Rizky jauh lebih sensitif. Setelah dicopot dari jabatannya, ia ditempatkan di divisi administrasi, jauh dari posisi strategis yang dulu membuatnya merasa berkuasa. Setiap hari, ia hanya mengurus laporan, dokumen, dan rekap data. Kursi besar dan ruangan pribadi yang dulu ia miliki, kini digantikan dengan meja terbuka di ujung ruangan. Suatu sore, Aryo duduk di ruang direksi bersama Ferdi dan 2 investor besar dari luar negeri. Pertemuan itu berjalan lancar, penuh pujian untuk sistem kerja dan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Saat semua sudah selesai, Ferdi memberi isyarat bahwa ada satu hal yang perlu dibahas secara pribadi. 2 minggu lagi, kita akan umumkan transisi kepemimpinan terbuka, ucap Ferdi. Nama kamu akan disorot ke publik. Semua akan tahu siapa pendiri dan otak di balik perusahaan ini. Aryo mengangguk pelan. Aku siap. Ferdi menatapnya serius. Kamu juga harus siap menerima dampaknya. Diana akan tahu semuanya. Bukan hanya soal posisi, tapi juga saham, pengaruh, dan kekuatanmu yang sebenarnya. Aryo menarik napas panjang. Aku tidak ingin balas dendam, tapi aku ingin semua orang belajar, terutama dia. Dan momen itu benar-benar datang. Minggu berikutnya, seluruh pegawai dikumpulkan di aula besar kantor. Layar lebar dipasang, mikrofon disiapkan. Ferdi membuka acara dengan kalimat formal, sebelum akhirnya memperkenalkan Aryo di depan semua karyawan, secara resmi sebagai pendiri dan pemilik mayoritas saham perusahaan. Tepuk tangan terdengar. Beberapa pegawai terlihat tercengang. Sebagian besar justru merasa kagum karena selama ini Aryo begitu rendah hati. Namun di tengah kerumunan, Diana hanya bisa berdiri kaku, wajahnya pucat, matanya tak berkedip. Sementara Rizky menunduk, tak berani menatap ke depan. Kepalan tangannya gemetar. Ia tahu, ini bukan sekadar pengumuman. Ini seperti palu godam yang menghantam keras harga dirinya. Aryo melangkah ke podium. Pakaian kali ini berbeda. Kemeja putih bersih, celana hitam rapi, dan sepatu kulit yang mengilap. Namun tatapan matanya masih seperti dulu. Tenang, tidak sombong. Perusahaan ini bukan hasil keberuntungan, ucap Aryo. Ini hasil dari luka, hinaan, dan kerja keras dalam sunyi. Saya tidak berdiri di sini karena ingin dipuja. Saya berdiri di sini karena ingin mengubah cara kita memandang orang lain. Beberapa orang tampak menunduk, termasuk Diana. Aryo melanjutkan, hari ini saya berdiri bukan untuk menunjuk siapa yang salah, tapi untuk menunjukkan bahwa yang direndahkan belum tentu kalah. Seketika aula sunyi, tak ada satupun yang berani bertepuk tangan. Karena semua sadar, kata-kata itu bukan sekadar kalimat, tapi tamparan yang pelan, tajam,
dan menyakitkan bagi mereka yang pernah menertawakan Aryo. Usai acara pengumuman besar itu, kantor seperti berubah wajah. Semua orang mulai menilai ulang sikap dan kata-kata mereka. Rasa kagum terhadap Aryo menjalar ke setiap ruangan. Banyak pegawai datang kepadanya hanya untuk sekadar memberi selamat atau sekadar menatap dari jauh dengan hormat yang tulus. Namun satu ruangan tetap senyap. Ruang kerja tempat Diana duduk sendirian, menatap kosong ke layar monitor. Air matanya belum berhenti mengalir sejak Aryo turun dari podium. Di atas meja kerjanya, brosur undangan pernikahannya dengan Rizky yang dulu ia banggakan, kini hanya menjadi lipatan usang yang sering ia buka dan tatap dalam diam. Sebuah simbol dari keputusan yang dulu ia kira benar, tapi ternyata menjadi awal dari kehancuran dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, Diana memberanikan diri mengirimkan satu pesan singkat. "Mas Aryo, bisakah kita bicara? Sekali saja, aku mohon." Tak ada balasan. Tidak dalam 1 jam, tidak dalam 5 jam. Hingga akhirnya menjelang malam, ponselnya bergetar. Satu pesan muncul. Besok pagi, taman belakang kantor, jam 7. Pagi itu, Diana sudah menunggu sejak pukul 6. Ia memakai pakaian yang sederhana, tanpa make up tebal seperti biasanya. Wajahnya pucat, rambutnya terikat rapi. Tak ada sisa keangkuhan seperti dulu. Ia duduk di bangku kayu taman yang basah oleh embun. Aryo datang tepat waktu. Ia mengenakan setelan hitam sederhana. Wajahnya tenang, namun tatapannya tajam. Diana berdiri dan menunduk dalam. "Mas, aku tahu aku tidak layak minta apa-apa. Tapi aku mau jujur. Aku menyesal, sungguh." Aryo duduk perlahan. Tidak menjawab. Hanya menatap ke depan. "Aku salah karena memilih harta daripada ketulusanmu. Aku salah menertawakanmu saat kamu sedang jatuh. Aku salah karena menganggap cinta itu bisa ditukar dengan kenyamanan." Tangis Diana pecah lagi. "Aku mohon mas, kalaupun tidak bisa kembali, biarkan aku tetap dekat. Biar aku menebus semuanya, sedikit demi sedikit." Lama Aryo terdiam. Hanya terdengar suara daun bergesekan dengan angin pagi. Lalu ia bicara. "Diana, kamu tahu, aku gak pernah benci kamu." Diana mengangkat wajahnya, berharap. Tapi aku sudah gak punya rasa itu lagi. Kalimat itu lebih menyakitkan dari tamparan. Aku berdiri sekarang bukan karena aku ingin kamu kembali, tapi karena aku ingin kamu tahu apa yang kamu injak-injak suatu hari bisa berdiri lebih tinggi dari yang kamu sangka. Diana jatuh terduduk, matanya kosong, napasnya terputus-putus. Aryo bangkit, menatapnya terakhir kali. "Jagalah dirimu baik-baik. Jangan sakiti orang lain lagi hanya karena kamu merasa lebih tinggi." Lalu ia pergi. Langkahnya menjauh, pelan, tapi tak pernah berbalik. 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan pagi di taman belakang kantor itu. Dan sejak hari itu, Aryo tak pernah lagi berbicara dengan Diana. Tak ada pesan yang dibalas, tak ada sapaan yang dijawab. Ia kembali sibuk membangun perusahaannya, memperluas cabang, dan memberdayakan lebih banyak orang dari kalangan kecil seperti dirinya dulu. Nama Aryo mulai muncul di banyak media. Bukan karena gaya hidup mewah atau pamer kekayaan, tapi karena visi sosialnya. Membangun teknologi dari pinggir jalan, dari tambal ban ke ruang rapat internasional. Ia menjadi inspirasi bagi banyak anak muda yang merasa kecil, merasa tak punya tempat di dunia yang penuh pencitraan. Sementara itu, kehidupan Diana dan Rizky memburuk. Bukan karena kemiskinan, tapi karena kehilangan rasa percaya diri dan harga diri. Mereka tetap bekerja, namun tidak lagi dihormati. Kata-kata mereka tak lagi digubris. Bahkan tugas-tugas kecil pun sering dialihkan ke rekan lain, karena nama mereka kini identik dengan kesombongan dan pengkhianatan. Rizky tak tahan. Ia mengajukan resign 1 bulan setelah penurunan jabatan. Ia pergi tanpa pamit, membawa sisa rasa malu yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Diana bertahan. Bukan karena kuat, tapi karena ia tak tahu harus kemana. Ia bekerja dalam diam, tidak lagi pamer apapun.
tidak banyak bicara. Setiap hari melihat nama Aryo di sudut layar laporan keuangan, hatinya seperti ditusuk. Suatu hari, kantor mengadakan acara penghargaan untuk para pegawai yang punya kontribusi besar. Diana hadir, duduk paling belakang. Ia tidak berharap apapun, tapi tak bisa menolak undangan resmi perusahaan. Saat Aryo naik ke panggung dan menerima penghargaan khusus dari mitra asing karena pencapaian internasional, semua orang berdiri memberi tepuk tangan. Kecuali Diana. Bukan karena tidak mau, tapi karena kedua kakinya lemas. Aryo menerima penghargaan itu dengan senyuman tenang. Di akhir sambutannya, ia hanya berkata satu kalimat pendek. Saya bukan siapa-siapa tanpa semua luka yang dulu pernah saya telan. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Dan di ujung aula, air mata Diana jatuh diam-diam. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan lelaki yang pernah mencintainya dengan tulus. Lelaki yang dulu ia hina, tapi ternyata adalah cahaya yang tak pernah ia pahami. Aryo berjalan keluar dari aula usai acara. Di pelataran, seorang gadis muda menghampirinya sambil tersenyum ramah. Gadis itu adalah sekretaris barunya, seseorang yang selalu memperlakukannya dengan hormat tanpa tahu masa lalunya. Pak Aryo, mobil sudah disiapkan. Aryo mengangguk, lalu menatap langit sore yang mulai jingga. Ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia tak lagi menyimpan dendam, tapi ia tidak lupa. Ia hanya memilih untuk tidak menoleh ke belakang. Dan di balik langkah-langkahnya yang tenang, ada pelajaran besar yang tertanam kuat, bahwa kesabaran, kerja keras, dan keikhlasan akan menemukan jalannya sendiri. Bahkan jika harus dimulai dari tambal ban di pinggir jalan. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.